Baik, kita lanjutkan yang kedua, kumpulan program yang mengatur kerja hardware. Pokoknya juga sama sih sebenarnya. Jadi hardware ini benda fisik yang harus diatur. Jadi dia merupakan sumber daya ya. Jadi misalnya layar, kemudian penyimpanan, terus memori, prosesor, gitu kan? Mereka itu adalah sumber daya yang harus diatur, yang harus diatur. Misalnya perintah itu pada awalnya ada dari keyboard, kan? Kita mengetik, misalnya latihan, kita mengetik latihan. Nah, apa yang kita ketik itu harus sampai di prosesor, karena itu adalah sebuah, bisa jadi sebuah perintah, ya misalnya kita coding, ada perintah di situ akan sampai ke CPU. Nah, cuma siapa yang mengatur itu ya nanti ada salah satunya adalah sistem operasi. Jadi apa yang kita ketik itu akan disimpan di hard disk, dari hard disk akan ditarik ke memori, dari memori akan ditarik ke prosesor untuk dikerjakan. Kalau dia berupa perintah maka dia akan dijalankan ya, di run, gitu kan? Kalau dia berupa data ya nanti dilihat saja, oh tampil. Itu semua merupakan bagian dari eh, tugas dari sistem operasi. Kalau saya kasih gambaran, anggap saja ini adalah penyimpanan ya, SSD misalnya, SSD, kelihatan SSD, kemudian ada lagi RAM ya, ada lagi RAM, kemudian ada CPU, bukan? Ada CPU. Nah, ini semua sumber daya yang harus diatur ya, yang harus diatur sehingga mereka bisa bekerja sama dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi SSD ini menyimpan file ya, dia menyimpan file. RAM itu biasanya tempatnya menyimpan perintah sementara. CPU itu yang mengerjakan perintah, kan? CPU itu tidak bisa menyimpan data banyak, maka dibutuhkan namanya SSD untuk menyimpan data-data. Ya. Cuma ya ini kan perintah ini harus sampai di CPU, maka sistem operasi lah yang mengatur semua ya, dan seterusnya. Nanti poin-poin berikutnya silakan Anda kembangkan atau cari lagi di internet, misalnya apa itu kernel. Kernel itu merupakan inti dari sistem operasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini merupakan arsitektur atau pagan dari sistem komputer. Kita agak naik ke atas. Kita bicara sistem komputer bukan sistem operasi. Nah, sistem komputer itu secara garis besar terdiri dari ada yang namanya hardware, software, dan brainware. Ini gampang saja. Bicara hardware itu bicara fisiknya. Lihat saja laptopnya, lihat printernya, itulah hardware. Di dalam laptop itu ada perangkat input, ada perangkat output, ada media penyimpanan, ada media pemrosesan. Ini pemrosesan ini misalnya CPU, kan? CPU. Penyimpanan ini ya kayak flash disk, SSD, hard disk. Ini input itu keyboard, mouse dan seterusnya. Ya. Saya kira ini Anda sudah pelajari di mata kuliah arsitektur komputer. Kemudian sisi yang lain adalah software. Software itu terbagi menjadi dua, ada kategori sistem operasi, ada program aplikasi. Ya, sistem operasi itu, jadi kalau kita biasanya beli laptop, jadi hardwarenya itu di atas hardware ada sistem operasi namanya. Ini ya, sistem operasi. Di atas sistem operasi itu ada aplikasi, ya. Ada aplikasi. Ini nih maksudnya ya, ada aplikasi. Misalnya Word, Excel, kemudian PowerPoint, kemudian kalau pemutar film namanya VLC misalnya ya. Kemudian untuk ya WhatsApp misalnya dan seterusnya. Jadi bedanya itu gampang sekali ya.
Program aplikasi itu baru bisa diinstal ketika sistem operasinya sudah ada, ya. Jadi tidak mungkin ada yang install Word kalau dari Windows-nya. Ya, kalau mau tes ya coba saja bawa laptop kosong, ya tidak ada Windows-nya, terus bilang, Pak saya mau install Word, ya Office masuknya. Pasti teknisinya bilang, wah enggak boleh Pak, harus install Windows dulu baru bisa. Gitu. Di software itu ada sistem operasi, ada program aplikasi. Selanjutnya ada namanya firmware. Ya, firmware itu sederhananya adalah orang yang menggunakan. Orang yang menggunakan itu bisa jadi operator. Kalau Anda kerja ngantor, ya Anda adalah firmware-nya. Ya. Dikasih tugas nginput data misalnya. Di kampus itu ada nginput data mahasiswa, ya, atau memperbaiki data. Dia itu firmware penggunanya. Anda buat program di komputer, maka ya Anda adalah firmware, tepatnya itu programmer dan seterusnya. Ini gambaran singkat, ya, hardware, software, firmware. Nah, posisi kita ada di sini. Ya, posisi kita ada di sini. Apa yang akan kita pelajari ada di sini. Nah, sistem operasi ini banyak nanti. Ada yang namanya novel, ada namanya Windows, Linux, ya. Ada juga Mac, tidak sempat tertulis karena terbatas. Nah, Mac yang terkenal itu adalah yang sering kita dapat adalah Windows, Linux, dan ya Mac OS, ya. Mac OS. Nah, next. Saya jalankan saja semuanya. Komponen-komponen sistem operasi artinya apa-apa sih yang menjadi bagian-bagian dari sistem operasi, ya. Ini bukan sistem operasi, sistem komputer itu di dalamnya ada perangkat keras yang tadi ada hardware-nya, ada sistem operasi itu sendiri, kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi itu perlu karena kalau sistem operasi saja kita install tidak bisa maksimal. Ya. Misalnya Anda sudah install Windows, terus Anda seorang anggaplah desainer misalnya, atau fotografer, ya. Foto itu biasanya Anda mau edit, maka diinstallah aplikasi Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Dan terakhir usernya, ya, orang yang mengoperasikan itu. Ya, kira ini sama dengan pembahasan slide sebelumnya. Lanjut lagi, fungsi sistem operasi, ya. Ini sih juga sudah dibahas juga. Melakukan fungsi manajemen sistem berkas. Di sistem berkas itu maksudnya penyimpanan di laptop kita, ya. Jadi apa yang kita lihat itu tinggal pakai, kita enak pakainya, padahal di belakangnya itu rumit sekali, ya. Contoh misalnya di harddisk kita lagi ini kan kita simpan lagu, gitu kan, kita simpan film, di sini ada proyek kerja kita. Maka sistem operasi inilah yang mengatur sehingga ini bisa kelihatan, ya, kelihatan dengan rapi. Karena biasanya kita dalam folder bikin folder lagi, sudah buat folder di rename lagi, gitu kan, dan seterusnya. Itu bagian dari fungsi manajemen sistem berkas. Biasanya kalau sistem berkas itu berkaitan dengan penyimpanan, ya, berkaitan dengan penyimpanan. Ini rumit nanti, ya, karena mengedit, menghapus, kita buat lagi, besoknya mengedit lagi, menghapus lagi. Mereka yang mengatur itu, ya. Jadi ini seperti tanah kosong ini, tanah kosong, ya. Kalau kita ngisi data ada di sini lagi. Kalau kita ngisi data ada lagi di sini, ada lagi di sini. Jangan sampai kita mengisi data bertumpuk, akhirnya menimpa data lama. Itu adalah tugas dari sistem operasi untuk mengatur itu, ya. Operasi untuk mengatur itu. Nah, di dalam sistem operasi ada namanya fungsi defrag. Bagaimana merapikan, jadi file-file itu sudah tidak teratur di sini. Kemudian dia rapikan, dia tempatkan ulang supaya rapi. Nah, nanti Anda cari kata kuncinya defrag.
defragment. Ya. Kemudian mengendalikan berbagai sumber pada sistem seperti disk dan printer. Ini juga saya sudah jelaskan tadi. Jadi printer misalnya itu kalau kita mau nyetak bisa kita milih ya kertasnya folio atau ukuran yang lain misalnya A berapa, A1, A2, A3 misalnya ya. Itu bisa diatur melalui sistem operasi ya. Jadi pada saat Anda ngeprint di Word ya, tekan Ctrl P, saya kasih contohnya dulu. Misalnya ini ya, file, misalnya ini ya, kita mau ngeprint, ini ada pilihan kertas ini. Saya mau print mana biasanya? Ini misalnya saya mau print dia landscape, kemudian saya mau ngeprint dia dengan ukuran yang lain. Saya mau print semuanya, kan? Ini hanya halaman sekarang atau halaman tertentu. Nih halamannya, halaman berapa kita mau? Maka dialah ya. Jadi sistem operasi lah yang menghubungkan kita dengan printer itu. Ya. Jadi ini printer, ini user, ini printer. Printer ini enggak bisa diperintah ya. Printer kamu tolong cetak atau tolong kamu atur halaman 246 saja ya yang saya mau print. Enggak bisa kita ngomong. Wong dia mesinnya bisa ngerti bahasa kita. Ya. Kak, itu semua menjadi urusan dari sistem operasi untuk mengatur itu. Ya. Contoh WiFi, gitu kan? Kenapa bisa kita connect? Ya, karena ada sistem operasi yang memudahkan kita. Nah, mungkin kita tanya ke wirelessnya, bicara langsung ke wireless, hey wireless, saya mau connect dengan kamu. Ini tidak akan bisa sampai kiamat, karena cara komunikasinya beda ya. Bisa komunikasi langsung dengan manusia, dia harus diantarai oleh sebuah sistem operasi. Kemudian mengatur sejumlah pemakai yang menggunakan sistem bersamaan. Jadi komputer itu sekarang ya, satu komputer itu bisa dipakai oleh banyak orang. Bisa dipakai oleh banyak orang. Gitu. Bisa dipakai oleh banyak orang. Bisa dipakai si A, si B, si C, gitu ya. Si A, si B, si C. Bisa dipakai bersamaan. Bukan berarti satu keyboard 3 orang, enggak ya. Jadi kita bisa pakai cara lain. Itu melalui jaringan ini bisa kita pakai. Maka sistem operasi juga yang mengatur itu. Kemudian membentuk penjadwalan proses-proses dalam sistem. Jadi kadang kita memerintah komputer itu terlalu banyak. Sudah kita mau dengar lagu nih, sudah mau mengetik, kemudian sudah mau lagi menelpon, bukan menelpon sih ya, mau juga mendesain di situ, mau juga ngeprint, itu kan banyak perintah, ya. Apakah siapa yang mau dikerjakan atau bagaimana? Nah, itu semua akan dijadwalkan oleh sistem operasi ya. Contoh misalnya, kita mau memerintah komputer untuk ngeprint ya, untuk print. Kemudian kita suruh lagi untuk putar lagu ya, putar lagu. Nah, cuma kadang kondisi kritis, misalnya lowbat sekali laptopnya, mau mati. Maka sistem akan memaksa, ada perintah misalnya tampilkan pesan ya, tampilkan pesan. Tampilkan pesan. Tampilkan pesan. Nah, tampilkan pesan. Pertanyaannya siapa yang duluan? Printer dulu kah atau putar lagu dulu atau gimana? Nah, berdasarkan prioritas ini harus duluan karena untuk menyampaikan ketika bahwa HP-nya lowbat. Kalau kita tidak simpan semua
Misalnya di Word kita ngetik, kita tidak simpan, bisa mati. Kalau mati kan datanya bisa tidak tersimpan, seperti itu misalnya. Maka berdasarkan prioritas ini harus duluan, maka tiba-tiba muncul, ya, tolong cas laptop Anda. Jadi apapun yang Anda kerjakan, ini tiba-tiba muncul ini. Pokoknya apapun yang terjadi, dia harus duluan. Seperti itu. Itu gunanya sistem operasi, memberikan mengatur siapa yang duluan, siapa yang belakang. Ya, sama dengan di rumah sakit misalnya. Ya, ada antrian, yang satu cuma sakit gigi, masih bisa ditahan. Tapi yang satu itu misalnya sudah koma misalnya, atau sudah kesakitan, sudah berdarah gitu kan, sudah meringis. Ya tentu sebagai security yang bijak, ya dia akan berupaya mendahulukan yang kritis ini. Seperti itu. Begitu, ya. Kadang-kadang seperti itu. Kalau kritis ya kita sebagai pasien juga harus mengerti. Silakan dulu Pak, gitu kan? Atau security-nya ngomong maaf Pak ya, antriannya kami lewati karena pasien ini sangat kritis. Maka dia mengatur. Kira-kira begitulah sistem operasi. Banyak perintah, tapi siapa yang duluan, maka sistem operasi yang akan mengaturnya. Operasi yang akan mengatur. Next. Sasaran sistem operasi, ini semua teori sih ya, ini semua teori saja. Untuk kenyamanan ya, membuat penggunaan menjadi lebih nyaman. Ini saya kira standar juga. Kita biasanya ambil contoh misalnya ya, kita mau putar lagu di headset ya, dengar lagu di headset. Seperti saya ya kadang sambil dengar-dengar ya apa yang orang biasanya ya YouTube, putar di YouTube, kemudian sambil ngetik kan enak. Sambil ngetik, dengar-dengar lagu misalnya, itu kan nyaman. Atau seperti yang saya lakukan sekarang, ini saya pakai pen ya untuk melingkar-lingkar, ini saya pakai pen kan, ketimbang pakai mouse. Sistem operasi berupaya bagaimana supaya penekanan di layar ini menggunakan pen ini itu bisa dikenal ya, sehingga saya bisa menulis di sini. Kemudian bagaimana supaya efisien, jadi bagaimana mengatur sumber daya itu supaya bisa efisien ya, supaya bisa efisien. Mungkin Anda pernah lihat kalau sudah mau lowbat HP-nya atau laptopnya, biasa tiba-tiba layarnya gelap kan, itu merupakan pekerjaan dari sistem operasi ya. Kamu sudah mau lowbat, hemat-hematlah, saya agak gelapkan layarnya ya, gitu kan. Saya gelapkan layarnya. Seperti di HP itu dia bisa gelapkan layarnya, gitu kan, secara otomatis karena dia tahu sudah mau lowbat ini, supaya bisa dipakai lebih lama maka kita kurangi cahaya di layar. HP itu kan salah satu sistem operasi adalah Android, gitu kan. Android lah yang mengatur itu, ya. Android lah yang mengatur itu. Oke. Next, kalau sejarah sistem operasi, saya kira Anda bisa membaca ini ya. Ini cuma bacaan saja sejarah-sejarahnya. Ya, kemudian ya ini komputer dulu. Dulu kita bisa masuk ke komputer ya tahun-tahun awal. Dibayangkan ini kayak lemari ini, kita bisa masuk ke dalam besarnya itu. Ini sama komputer ini semua komputer ini. Bayangkan komputer dulu. Jadi komputer dulu tidak bisa dicuri, susah diangkatnya, berat, kan? Kalau sekarang ya kecil, gampang diambil. Kalau orang mau ngambil laptop kita ya gampang aja ya kalau ada kesempatan. Nah ringan, tinggal dimasukkan ke tas. Nah, ini adalah komputer semua. Ini dulu ya. Nah, sekarang sudah sangat. Sebenarnya HP kita itu juga komputer sebenarnya. Karena ada sistem operasinya juga, ada sumber dayanya juga dan seterusnya. Ini cuma bacaan saja, silakan nanti Anda baca-baca sejarah sistem operasi. Nanti kita bahas ini lebih lanjut ya, ini lebih detail. Kita akan bahas lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Soalnya bicara sistem operasi itu
Ya, nah sistem operasi itu cukup kompleks juga ya. Kita harus belajar antrian, ya, bagaimana memprioritaskan sesuatu dan seterusnya. Jadi kita akan bahas secara detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Distributed, ya, distributed system itu merupakan, nah dulu ya, sekarang juga sih. Jadi komputer itu apalagi sekarang sistem cloud ya, di komputer itu dulu cuma kita kerja di sini. Tuh. Kemudian karena perkembangan teknologi tiga komputer ini misalnya itu kita bisa memanfaatkan ya. Kalau sekarang itu model cloud, jadi tiga komputer ini digabung ya, kemudian seolah-olah kita hanya menggunakan satu komputer. Kita menggunakan sumber daya ini secara paralel. Jadi sumber dayanya ini terdistribusi ya, jadi distribute system ya. Sumber daya terdistribusi sehingga pekerjaan yang berat itu dia bisa kerjakan seperti itu. Jadi kalau saya ambil analogi, apa ya, agak susah juga gambarnya. Ini seolah-olah ada tiga orang ya, ada tiga orang, ini ada tiga orang, disuruh angkat lemari ya, angkat lemari kan beda ya, kalau satu orang saja dengan tiga orang yang angkat, tentu tiga orang ini bisa mengangkat beban yang lebih berat, seperti itu, beban yang lebih berat gitu ya. Jadi terdistribusi pekerjaan itu, jadi komputer itu terdistribusi tapi dia bisa saling berkomunikasi untuk mengerjakan beban yang sama, Jadi ada satu tugas perhitungan misalnya, ini ada satu tugas perhitungan itu ditigai ya, itu dikerjakan dikerjakan oleh tiga komputer yang berbeda. Tetapi nanti kita tidak perlu tahu ini ya, nanti dia tinggal memberikan hasil. Itu sekarang memungkinkan dengan konsep ya distributed system ini, memungkinkan. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang membutuhkan sumber daya yang besar. Jadi orang mengumpulkan laptop, komputer-komputer yang agak kecil, kemudian dibuatkan sebuah sistem yang bisa memadukan mereka. Itu konsep dari distributed system. Kita bahas kalau misalnya materinya beririsan. Oke, saya kira seperti itu. Untuk pertemuan ini seperti ini saja. Untuk arahan supaya lebih mendalam materinya, saya akan berikan nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda jawab nantinya. Itu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.